saja Nola, itu kutukannya pembuangan Israel 70 tahun di Babel. Bukan itu saja Nola, mereka diserahkan kepada bangsa Persia. Setelah Persia, Allah menyerahkan mereka lagi kepada Yunani. Setelah Yunani, Allah lagi menyerahkan mereka kepada bangsa Romawi. Baru nanti keselamatan datang, Allah pulihkan segala sesuatu di tahun 1948 Nola. Baru mereka merdeka. Betapa dahsyat, betapa itu sadis dosa Nola. Aduh sakit Nola. Dibuang bukan satu kali Nola, berkali-kali Nola. Nah itu berbahaya. Jadi Bang Jubi, Yesus itu disalibkan di kayu salib, dia merasa senang apa merasa sedih? Nola, tidak ada. Saya nanya, Yesus mati di kayu salib, itu dia merasakan kesenangan atau merasakan kesedihan? Tidak ada kesenangan dalam penderitaan Nola. Jadi kira-kira begini, Nah. Bang Jubi punya anak, ya kan? Bang Jubi punya anak seorang pendeta. Apakah Bang Jubi ikhlas kalau Bang Jubi punya anak kawin sama seorang wanita pesundal? Terima nggak? Kalau itu atas keinginan hawa nafsu sendiri. Saya bertanya, Bang Jubi ikhlas nggak kalau anak Bang Jubi yang sudah S3 sekolah teologi, dia seorang penditi, kawin sama seorang wanita pelacur, terima nggak? Kalau itu dalam rangka manusia, itu tidak bisa. Tetapi kalau itu perintah Allah, mau dilaksanakan karena dia Oke, juga akan saya tanya, dia masuk ke dalam surga. Nola. Kira-kira apa tujuan Tuhan Yesus menyuruh anak Bang Jubi kawin sama pelacur, itu tujuannya untuk apa? Keluarga Hosea sebagai gambaran. Saya tanya, Setia, dirimu, itu gambaran. dirimu yang saya tanya. Saya tanya dirimu, apa tujuan Yesus menyuruh anakmu yang pendeta itu, gelarnya pendeta, itu kawin sama seorang wanita pesundal? Apa tujuannya? Itu supaya melihat gambaran dan hidup mereka yang suka sundal itu ada pada diri Hosea. Itu gambaran nyata yang Tuhan membuka bagi bangsa Israel supaya mereka bertobat. Kalau tidak, itu cara Allah berbicara itu dengan fakta. Kalau mereka tidak bertobat, mereka akan dilenyapkan. Ayat yang kedua, dia dikatakan Israel ditolak dan ditolak. Mereka ditolak oleh Allah. Allah memberikan gambaran dosa yang mereka lakukan terhadap persinahan itu sama dengan berhala. Jadi kalau Hosea bersinah dengan perempuan sundal, itu menunjukkan bahwa Israel sedang bersundal dengan berhala. Karena apa yang sama dengan persinahan adalah persundalan itu. Apa yang dinamakan dengan penyembahan berhala adalah persinahan. Itu adalah gambaran. Nah setelah itu dulu, dan mereka nolak. Cara Allah menegur mereka dan hingga dia akan siapkan seorang penolong keselamatan kepada mereka. Nolak. Itu nolak. Jadi itulah gambaran nolak. Kehidupan manusia zaman sekarang itu juga begitu nolak. Banyak orang yang pula-pula saja, pula-pula bilang dia bahwa dia suci nolak, tapi diam-diam di sana nolak. Pohon nolak. Dia adalah titut. Itu manusia nolak yang tidak mungkin kita ingkari. Saya beragama, tapi di belakang nolak, mereka sembunyi di belakang itu nolak, di tempat-tempat kosong baru mereka titut. Itu gambaran nolak. Persinahan itu gambaran dengan penyembahan berhala. Jadi kalau Nola dan saya bersinah terus, Nola, itu kutukannya pembuangan Israel 70 tahun di Babel. Bukan itu saja Nola, mereka diserahkan kepada bangsa Persia. Setelah Persia, Allah menyerahkan mereka lagi kepada Yunani. Setelah Yunani, Allah lagi menyerahkan mereka kepada bangsa Romawi. Baru nanti keselamatan datang, Allah pulihkan segala sesuatu di tahun 1948 Nola.
baru mereka merdeka. Betapa dahsyat, betapa itu sadisnya dosa, Nora. Aduh sakit, Nola. Dibuang bukan satu kali, Nola, berkali-kali, Nola. Nah, itu berbahaya. Jadi Bang Jubi, Yesus itu disalibkan di kayu salib, dia merasa senang apa merasa sedih? Nola, tidak ada. Saya nanya, Yesus mati di kayu salib, itu dia merasakan kesenangan atau merasakan kesedihan? Tidak ada kesenangan dalam penderitaan, Nola. Oh, berarti Yesus merasa menderita juga dia di kayu salib. Dia harus menderita, Nola. Dia harus merasakan. Kira-kira siapa yang menyuruh dia harus menderita? Loh, itu kehendak Bapa, karena dia harus menyelamatkan Bapak mana? Bapak mana? Manusia. Bapak mana yang berkehendak? Itu Bapak mana yang berkehendak anaknya harus menderita di kayu salib? Bapak mana ini? Bapak yang baik, karena dia menyelamatkan umat manusia. Tapi katanya begini, sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia sayang kepada anaknya. Dia mengaruniai Yesus. Pertanyaan saya, ini sekarang Bapak mana yang menginginkan Yesus harus mati di kayu salib? Bapak mana? Bapak. Jangan-jangan yang kata Yesus sesungguhnya iblislah yang menjadi bapamu. Atau betul itu? Teman-teman, demikianlah tadi ya, dialog singkat tetapi sangat panas sekali. Dialog antara mu'alaf Nora versus pendeta Jubi, yang pada intinya ketika ada satu pertanyaan terakhir dari Bunda Nora, tetapi di situ pendeta Jubi tidak mampu menjawabnya. Kenapa Yesus berseru-seru memanggil Tuhannya? Ada tertulis di dalam Matius 27 nomor 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ketika Yesus dipaku dan digantungkan di kayu salib sebelum ia mati, dia berseru memanggil Tuhannya, yaitu Allah. Eli Eli lama sabachthani. Nah, teriakan Yesus seperti itu justru memberikan pengertian bahwa jika Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan yang mana lagi yang dipanggil oleh Yesus? Jika Yesus dipersiapkan oleh Tuhan untuk mati di kayu salib dalam rangka untuk menebus dosa, tentu tidak perlu lagi Yesus harus berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan, minta tolong kepada Allah. Seharusnya dia ikhlas ketika disalib. Jika di dalam diri Yesus adalah Tuhan, mengapa ia masih memanggil-manggil Tuhannya lagi? Ini membuktikan bahwa Yesus dan Allah tidaklah menyatu. Setiap yang berseru memanggil-manggil Tuhan, pasti dia bukan Tuhan. Yesus berseru memanggil-manggil Tuhannya, berarti Yesus bukan Tuhan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.